Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Metode Kernel Perseptron Kernel pada dataset hewan Opossum dengan dataset yaitu opopo.csv. Baik, adapun kelompok 7 beranggotakan yang pertama yaitu Gilang, yang kedua Arsi, yang ketiga Marsyanda, yang keempat Rahmat, dan yang kelima Kiwit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di pendalam ini yaitu ada penjelasan tentang metode kernel yang menjadi landasan utama untuk membangun model-model yang mampu memberikan output yang akurat berdasarkan input data yang diberikan. Kemampuan untuk memproyeksikan data ke dalam memang fitur yang lebih kompleks menjadi kunci utama dalam mencapai hasil yang optimal. Seiring berjalan waktu, diharapkan bahwa para metode kernel dalam machine learning akan terus berkembang sejalan tuntunan akan analisis data yang semakin maju dan kompleks. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dan di mana pengukuran fisik organisme adalah pendekatan yang penting dalam ilmu biologi, memahami variasi spesies, evolusi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam mengeksplorasi karakteristik fisik ini, model kernel menjadi alat yang kuat untuk menganalisis data. Metode kernel memungkinkan analisis yang mendalam terhadap hubungan antar berbagai fitur fisik, membuat peluang untuk mengungkap pola yang sebenarnya tidak terlihat. Hasil analisis ini memberikan wawasan baru, memperkaya pemahaman kita tentang evolusi, adaptasi, dan berhadapan di antara populasi serta spesies. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengeksplorasi dan memahami kompleks fisik organisme, membuka pintu untuk penemuan yang dapat membentuk dasar perkembangan ilmu biologi. Pada deskripsi dataset kali ini yaitu pada dataset OPP memiliki data sebanyak 105 baris dengan 14 kolom atribut. Dataset ini berisi informasi morfometrik, pengukuran bentuk dan ukuran tubuh pada makhluk opossum. Setiap baris dalam dataset mewakili satu observasi atau data dari OPPSum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Marsyanda. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan kita yang pertama itu untuk menerapkan teori metode kernel dalam studi kasus. Yang kedua, mengetahui nih manfaat metode kernel beserta penggunaannya. Yang ketiga, itu menyelesaikan studi kasus berkaitan dengan metode kernel, baik secara langsung seperti radial basis function network, maupun tidak langsung seperti kernel linear regression dan lainnya. Oke, selanjutnya ada flowchart. Yang pertama itu kita import libraries. Kemudian load dataset. Maaf, untuk flowchart akan dijelaskan oleh teman saya Gilang. Ya, di sini saya ingin menjelaskan flowchart sebagai metode dari kita membuat tugas modul 5 ini ya. Yang pertama, yang pasti kita menggunakan library yang digunakan, diimport, terus kita ngeload datasetnya, dataset OPP itu sendiri, terus kita melakukan transformasi sama cleaning, terus divisualisasiin, yang dimana termasuk dalam tugas, yaitu untuk eksplorasi data, terus kita ngelihat korelasinya tuh dilihat untuk mencari kolom yang mana paling berhubungan sama semua kolom untuk dijadikan target. Nah, habis itu kita ngelakuin preprocessing data, terus ngebuat kernel perceptron model, terus kita ngedefinisiin fungsi linear polinomial kernel, terus kita split menjadi data latih sama data uji. Habis kita nge-split data, kita ngelatih kernel perceptron terus untuk mencari evaluasi model akurasi untuk linear SVM klasifikasi.
Terus kita ngelatih SVM with linear kernel, terus visualisasiin deh. Habis itu visualisasiin itu kita bisa melihat decision surface and counter plot untuk kernel perceptron sama scatter plot dari training datanya. Habis itu kita selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Gilang. Yang selanjutnya, ini adalah library-library yang kita gunakan. Yang pertama ada import pandas, ada import OS, ada import NumPy, ada import matplotlib.pyplot, ada import CV2, ada import Seaborn, kemudian from sklearn.model underscore selection, yang mana ini untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian ada from sklearn.svm, ini support vector classification modul untuk SVM. Kemudian ada from sklearn.matrix, yang mana di sini kita import akurasi underscore score-nya untuk menghitung akurasi modelnya. Kemudian ada sklearn preprocessing untuk modul standarisasi fitur, kemudian ada sklearn.linear underscore model, yang mana di sini kita import perceptron untuk modul perceptron untuk klasifikasinya. Kemudian ada from sklearn.kernel underscore approximation, import polynomial count sketch, ini untuk modul untuk penerapan kernel polinomialnya. Kemudian ada sklearn.pipeline, import make underscore pipeline, untuk ngebuat pipeline dengan beberapa langkah. Kemudian ada from sklearn.matrix, yang itu ini kita mengimport akurasi underscore score sama kayak yang di atas, tetapi kita tambahkan classification underscore report, yang mana fungsinya untuk evaluasi model. Nah, selanjutnya ada sklearn preprocessing, import label encoder, untuk encoding label kategori, dan yang terakhir kita memakai sklearn import preprocessing untuk preprocessing data. Oke, ini adalah dataset yang kita gunakan. Yang pertama kita pakai npset print option, yang mana ini kita mengatur NumPy untuk menampilkan angka tanpa notasi ilmiah. Kemudian kita buat variabelnya untuk datasetnya, di mana di sini kita pakai dataset OPP. Kemudian kita tampilkan 5 data teratasnya, seperti yang bisa dilihat di layar. Oke, kemudian kita lakukan data cleaning, yang mana pada kolom pertama itu kita mengubah kolom popnya, population underscore area, dan site-nya, site of recording. Nah, yang kedua itu kita menghapus kolom case dan baris yang hilangnya atau nol. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Arsy. Saya di sini akan menjelaskan tentang plot hasil dari hasil visualisasi yang telah dikerjakan. Baik, yang pertama yaitu kita akan menampilkan hasil penggunaan metode kernel yang telah dilakukan cleaning data, preprocessing data, dan penerapan kernel. Nah, di selanjutnya itu ada visualisasi yang merupakan plot distribusi variabel target, yaitu X dari data, di mana dari visualisasi tersebut menggambarkan frekuensi kemunculan nilai umur di setiap umur yang ada. Nah, selanjutnya baik. Nah, selanjutnya ini ada hasil plot yang merupakan hasil dari nilai variabel bersifat kategorik, di mana variabel tersebut ada site of recording, ada population, dan sex. Dari hasil tersebut, nilainya diurutkan berdasarkan frekuensi dari yang tertinggi hingga terendah. Lalu perbedaan warna dikarenakan ada pengaturan dengan menggunakan palet warna. Baik, selanjutnya ini adalah merupakan visualisasi yang menunjukkan nilai median Q1 dan Q3 dan rentang interkuartil dengan menggunakan blok
plot. Nah, dari hasil visualisasi tersebut dapat terlihat beberapa atribut memiliki outlier dari data seperti atribut headlink, scroll, totaling, tile X, cheese, dan belly. Nah, baik di sebelah kanan ini juga kita memvisualisasikan dengan menggunakan penerapan heat map untuk menampilkan korelasi-korelasi antar atribut. Yang mana korelasi ini dari data yang semakin mendekati 1, maka data tersebut memiliki korelasi yang sangat tinggi atau sangat bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu label encoding, di mana pada hasil paling atas merupakan penerapan label encoding, dan di mana sebelah kiri itu merupakan kolom yang sifatnya itu bersifat numerik, dan sebelah kanan itu kolom yang bersifat kategorik. Nah, kolom kategorik ini akan dilakukan label encoding, dan hasilnya bagian sebelah kanan paling atas. Kemudian bagian bawah itu merupakan split data menjadi data latih dan data uji dengan menggunakan variabel X, yaitu panjang kaki dan lebar tengkorak pada hewan tersebut, dan variabel Y-nya itu merupakan jenis kelamin. Lalu hasilnya itu ditampilkan pada layar di bagian bawah sebelah kanan. Kemudian penerapan kernel perseptron, di mana yang sebelumnya itu telah membuat fungsi kernel linear dan kernel polinomial yang akan diimplementasikan ke dalam kernel perseptron. Nah, penerapan ini dilakukan dengan melakukan iterasi sebanyak 100 iterasi dengan mengupdate nilainya. Lalu didapat hasilnya itu dari layar, di mana akurasi ujinya itu sekitar 66% dan akurasi latihnya 56%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, di sini saya ingin melanjutkan dari penyampaian teman saya. Itu terlihat bahwa yang di atas gambar di atas itu hasil dari penerapan penggunaan model SPN dengan kernel dengan melakukan klasifikasi pada data yang akhirnya mencetak nilai akurasi dari tren data dan juga tes data. Bisa dilihat dari hasil di atas, tren data itu mendapatkan akurasi sebesar 60%, sedangkan tes akurasinya sebesar 71%. Cukup baik kalau dilihat hasil skornya. Untuk gambar di bawah itu merupakan decision surface untuk kernel perseptron pada dataset OPP. Visualisasi tersebut, titik-titik atau scatter plot di atas merupakan tren data yang digunakan untuk melatih model, di mana titik tersebut mewakili setiap kelas atau kategori. Nah, pada hasil tersebut, titik-titik itu tidak terlalu terpisah antar kelasnya, yang hasilnya itu sebenarnya overlapping atau kebalikan dari overfitting, di mana titik-titik berkumpul itu di dekat satu sama lain. Dalam algoritma ini sebenarnya kita telah berhasil memisahkan data menjadi beberapa kelas atau kategori, yang dimana titik data yang berwarna kuning, oranye, dan merah mewakili kelas atau kategori yang berbeda dalam data. Perseptron kernel menggunakan fungsi kernel untuk mentransformasi ruang fitur input ke dimensi yang lebih tinggi, di mana dapat dengan mudah dipisahkan secara linear. Permukaan keputusan yang terbentuk menggambarkan hyperplane yang memisahkan kelas data. Namun, visualisasi ini menunjukkan keberhasilan perseptron kernel yang kurang mendalam, yang dimana kita harus menginterpretasi yang lebih lanjut untuk memerlukan konteks tambahan mengenai data atau algoritma yang digunakan. Meskipun terlihat berhasil, analisis ini harus lebih diperlakukan untuk memahami lebih akurat agar bisa melihat decision surface yang lebih baik. Warna kuning atau warna merahnya terpisah. Boleh lanjut?
Kesimpulannya, pada analisis dataset Hwan opossum ini dengan menggunakan metode kernel, berbagai visualisasi memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik data dan kinerja model. Penerapan metode kernel pada dataset ini memberikan pemahaman tentang distribusi data, korelasi antar atribut, dan kinerja model dalam mengklasifikasi data. Dari hasil yang didapat, perlu diperhatikan khusus kepada outlier, overlapping antar kelas, dan parameter iterasi dalam model perceptron. Dalam SCVM, model mampu memberikan hasil yang cukup baik dalam mengklasifikasi data. Oleh karena itu, diperlukan analisa lebih lanjut, terutama decision boundary yang dapat tidak terpisah dengan baik sehingga sulit diinterpretasikan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya. Semoga ilmu yang kita jelaskan bermanfaat. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.